Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ayu Oktasari, NIM 193111029. Di sini saya akan menyampaikan materi yang bertemakan tentang masa Idul Fitri. Di sini saya akan membahas tentang bab pertama dan nanti akan terdiri dari beberapa bagian. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Lanjut materi selanjutnya ya teman-teman, yaitu histori fikih. Nah, coba kita lihat apa yang akan Anda katakan mengenai kata Al-Quran dan hadis. Ya, yang pertama yaitu sumber hukum Islam. Lalu apa lagi? Nah, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber peradaban bagi umat Islam. Keduanya diturunkan sebagai respon dari problem yang dihadapi di kehidupan ini. Al-Quran sendiri merupakan mukjizat yang begitu luar biasa, memiliki kedalaman serta keluasan makna. Islam diturunkan bukan hanya untuk suatu golongan, suatu komunitas tertentu, bukan. Namun Islam diturunkan untuk semua kalangan. Islam diturunkan untuk semua alam. Begitu juga dengan Indonesia. Namun, Islam di Indonesia ini sangat beragam. Keberagaman ini seharusnya kita jadikan sebagai penyemangat bagi kita untuk menjadi negara yang kuat, negara yang bersatu. Karena dengan keberagaman, negara itu kan terasa indah. Kemudian keberagaman juga harus kita jaga, jangan sampai keberagaman itu memecah belah kita. Jadikan keberagaman sebagai penyemangat buat kita untuk menjadi negara kuat, menjadi negara yang disegani oleh negara lain. Fikih merupakan produk kondisi sosial historis. Karena fikih merupakan hasil olahan dari nalar manusia yang relatif. Fikih lahir berdasarkan kondisi sosial kultural, sehingga fikih di suatu tempat belum tentu cocok untuk tempat lain, walaupun dalam kurun waktu yang bersamaan, karena hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Jadi di sini fikih itu bersifat relatif. Belum tentu satu hukum di suatu daerah, suatu negara bisa diterapkan di negara lain atau di wilayah lain, tergantung dengan kondisi masyarakat tersebut. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang fenomena fikih di awal masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terputuslah wahyu. Sementara masalah tetap muncul. Nah, pasca wafatnya Rasulullah, tak jarang beberapa sahabat juga melakukan ijtihad untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena masalah tersebut belum ada di masa Rasulullah, karena perbedaan kondisi sosial historis. Dengan demikian, karakter utama fikih yaitu lahir dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sesuai zamannya. Jadi, fikih sekarang belum tentu pas untuk fikih yang masa akan datang. Jadi sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan zamannya. Setelah mengetahui materi-materi mengenai fenomena fikih, keadaan fikih di awal Islam, kemudian keberagaman fikih, lalu hal apakah yang harus kita lakukan untuk mengatasi keberagaman tersebut? Tentu kita harus memandang keberagaman itu sebagai suatu anugerah. Dengan begitu, maka kita akan berperilaku bijak dalam memandang keberagaman itu, perbedaan. Perlu diingat bahwa keberagaman dapat memicu perbedaan, kemudian perpecahan apabila tidak disikapi dengan bijak. Terlalu menganggap perbedaan itu suatu yang besar,